Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil yang sangat indah ini untuk kita semua, untuk para pendengar saat itu. Dalam contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan pendiri agama, dicontohkan bahwa perjuangan para pendiri agama ini sering melelahkan, membuat pendiri agama menjadi bingung. Dan ini adalah dimenangkan oleh pendiri itu. Hasil refleksi mereka menunjukkan bahwa mereka harus mendirikan aliran atau agama atau apa. Taruhlah Buddha mungkin, Siddhartha Gautama Cahyawuni. Dari kemewahan kerajaan dia turun ke bawah. Lalu dia melihat bagaimana masyarakat saat itu. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang tua. Dari situ refleksinya dia ingin bahwa hidup tidak hanya seperti ini. Hidup harus berkembang. Mengapa hidup selalu ditekan oleh hidup ini dengan kematian, dengan ketuaan, dengan hal-hal ini? Di zaman Yesus pun juga ada. Di zaman Yesus yang ini, karya-karya pencobaan ini. Zamannya Kongcu, Nabi Kongcu. Nabi Kongcu juga melihat kejadian-kejadian saat itu sangat memilukan hati. Bunuh-membunuh, saling seperti itu. Lalu, tidak karu-karuan. Maka dari itu muncul refleksi indah dari Kongcu, Nabi Kongcu ini. Lalu dibentuklah sebuah agama. Nabi Muhammad seperti itu juga. Setelah melihat kondisi masyarakat jahiliyah seperti itu, dan kondisi dia merenungkan di Gua Hira, lalu muncullah hal-hal yang sangat indah. Transfigurasi, Isra Mi'raj. Dari situ dia melihat, ini harus ada sesuatu yang indah, harus diajarkan sesuatu yang indah. Dan zaman Yesus seperti itu. Yesus memulai karyanya dengan pencobaan. Pencobaan ini sungguh dialami oleh Yesus. Dan kita semua kalau ingin mendirikan sebuah hal-hal yang besar, aliran-aliran, kita pasti diterpa hal ini. Dan Yesus ini sungguh menang terhadap pencobaan-pencobaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, nampak bahwa itu adalah kemauan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan. Dan karena manusia taat kepada Tuhan meskipun memakan buah itu, lalu dia menjadi manusia yang sesungguhnya dengan dirinya sendiri menjadi diri mereka sendiri. Meskipun kelihatannya dia telanjang, baru karena itu dia mampu menjadi dirinya sendiri. Dia bukan makhluk seperti makhluk surgawi yang tidak punya rasa malu dan lain-lain. Dari menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat pencobaan iblis ini sangat mendalam dalam diri Yesus. Di awal pencobaan ini, di awal karya-karyanya di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita melihatnya di padang gurun, dan sengaja memang Roh Allah
membawa ke padang gurun, ini bukan hal-hal yang di luar kuasa. Dia dimasukkan sungguh-sungguh dalam padang gurun oleh Roh Allah ini. Padang gurun kita melihatnya sendiri bagaimana padang gurun, sepi, tidak ada orang, tidak ada warung, tidak ada kafe-kafe, tidak ada. Padang gurun hanya kesepian. Ini simbol dari diri kita yang mungkin sepi, yang mungkin sendiri di sebuah kota. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sendirian seperti itu? Pikiran tidak karu-karuan, pikiran aneh-aneh. Wah enak ini ke sana, wah enak itu ke situ, saknyuan aja saknyuan. Wah, tidak ada yang tahu kita kan orang asing di sini, orang-orang pikiran macam-macam. Mengapa tidak pikiran yang bagus? Mengapa pikiran-pikiran yang jelek? Wah ini banyak kuliner seperti ini. Wah enak-enak ini mesti makanan ini. Wah saya cobai ini, saya cobai itu, saya coba. Semua dicobai. Akhirnya kolesterol. Wah tidak tahu. Itulah pikiran-pikiran seperti itu, mumpung masih di sini, mumpung dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita merasa sendirian, lihatlah Yesus. Saat Yesus ingin dicobai di padang gurun. Padang gurun lebih-lebih dalam diri kita merasa sunyi. Kalau kita ditinggalkan suami istri, kita pergi lalu anak-anak wah wis ndak bisa apa-apa, anak-anak wis gede-gede, wis hidup dengan caranya sendiri, ninggal bapak ibu, tengok ngalor ngidul gak ero apa-apa. Hati-hati dalam situasi seperti itu. Sering godaan muncul di sana. Kalau anak-anak muda tidak punya teman, merasa diri tidak cantik, tidak ganteng, tidak maco, sendirian aja di rumah, aduh ini. Inginnya berbuat yang macam-macam, delok video, delok YouTube, wah, sing enggak didelok, geruel didelok. Pak Ibu sudah, ketika hal itu terjadi, ingatlah, inilah dicobai iblis. Pencobaan bukan lamunan, pencobaan itu nyata dalam hidup kita. 3 hal yang dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Mengapa batu? Batu itu tidak enak. Batu itu atos, roti empuk. Apalagi rotinya McD enak empuk. Yang lain, aduh. Nah ini pencobaan, dan batu itu bau, ini wangi. Hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita dicobai semacam itu. Ini adalah pencobaan taraf awal, basic needs, kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Kita akan dicobai, pertama memang harus seperti itu. Pleasure, yang menyenangkan hati, yang menggembirakan. Memang seperti itu godaan, banyak sekali orang digoda dan jatuh. Dan pencobaan yang kedua, pencobaan dibawa ke hubungan bait Allah. Dijatuhkanlah dirimu, nanti akan ada malaikat-malaikat yang menyangga kamu. Itu godaan, tepuk tangan, pujaan, hebat, wah hebat, wah hebat, salut. Tapi tepuk tangan manusia hanyalah sebentar, hanya sementara. Setelah itu jatuh sungguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini harus dialami oleh Yesus. Dan Yesus sungguh ampuh. Kalau kita mengalahkan cobaan, kita harus memakai dasar. Dasarnya apa? Dasarnya ada tertulis. Yaitu apa? Sabda Allah.
Maka manusia tidak hidup dari makanan saja, dari sabda Allah. Maka saya harapkan teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, hafalkanlah ayat-ayat kitab suci, sabda Allah. Kalau menghafalkan sabda Allah untuk membentengi godaan-godaan ini. Bapak Ibu saudara, ini harus ada sabda Allah. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Dan sabda Allah, bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Celakalah engkau kalau tidak mewartakan Injil, dan banyak yang lain-lain. Ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Bukan dia. Itu sabda-sabda yang Allah berikan untuk diri kita. Dan yang ketiga adalah kita harus menyembah Allah. Jangan mencobai Allahmu. Kita harus menyembah. Kalau kita ringkas dalam karya-karya ini, 3 cobaan ini seperti kaul-kaul, yaitu pencobaan pertama seperti kaul ketaatan, kaul kemiskinan. Yang kedua kaul ketaatan. Yang ketiga sembahlah kaul selibat. Jadi Bapak Ibu sekalian diajak untuk menghayati kaul-kaul para imam. Para imam, para romo, para suster, bruder, uskup sudah menghayati kaul-kaul ini. Setiap hari miskin, taat, dan selibat. Ini dihayati dan ini diterjang. Ingin dirampas oleh iblis. Kamu tidak perlu kaul-kaul, hiduplah bebas sebebas-bebasnya. Kamu harus memelihara saya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, inilah hal-hal yang sungguh harus kita awas pada, harus kita jaga, supaya hidup kita tetap semangat, tetap optimis menghadapi hidup ini, tetap meraih hal-hal surgawi. Karena hidup ini sementara saja, 70-80 tahun jika kuat, hanya sementara. Maka kita harus mengarahkan hidup ini kepada surga. Maka satu kata yang kita miliki dalam hidup ini yaitu struggle. Struggle. S-T-R-A, struggle, G-G-L-E, struggle, perjuangan, struggle for life, berjuang untuk hidup. Kita harus berjuang mengalahkan hal-hal ini supaya kita bisa hidup, harus kita kalahkan setan-setan. Setan bukanlah orang-orang yang medeni, bukan. Itu gendruwo itu. Ndas gelondong itu. Wewe gombel. Kuntilanak. Bukan. Ada dalam bayang-bayang pikiran kita. Ada dalam hati kita. Sembunyi setan-setan ini. Iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus waspada. Ingat bahwa Allah mencintai kita sejak Adam tadi diciptakan. Itu kisah Adam, kisah cinta Allah kepada manusia. Kita harus bangga bahwa mempunyai Allah yang mencintai. Maka kalau kita dicobai seperti itu, bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita jatuh. Tuhan tidak menghendaki kita terlungkup. Tuhan menghendaki kita hidup. Maka harus struggle for life. Harus berjuang untuk meraih hidup.
Kalaupun ada percobaan di dalam hidup kita, itu bagian dari hidup ini. Penuh perjuangan-perjuangan. Hidup bukan hanya senang-senang. Hidup dengan perjuangan-perjuangan. Kalaupun ada senangnya, itu bonus bagi kita. Bonus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Agar kita dianugerahi hidup ini. Hidup sangat berharga, maka kita harus melewatinya dengan berkat Allah. Tuhan akan menyertai setiap orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan potensi-potensinya. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak agar kita hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.